Lanjut lagi ya ke tutorial selanjutnya. Kali ini kita akan membuat sebuah migration. Apa itu migration? Migration itu adalah perintah dari Laravel untuk membuat table ya. Jadi kita bikin dulu file migrationnya, kemudian kita perintahkan lagi migrate. Semua file PHP yang kita buat di migration nanti dia akan berjalan, dan otomatis si Laravel akan membuat table pada database kita masing-masing. Sekarang kita masuk dulu ke koneksi database sebelum ke migration ya. Kita buka dulu ke sini ya. Nah, kita buka dulu Sublime Text. Kali ini saya akan menggunakan Sublime Text. Sebetulnya lebih bagus lagi pakai menggunakan Visual Code. Oke ya. Tidak apa-apa, nanti sama aja, semua editor itu sama. Kita masukkan dulu file latihan kita ini ya. Ini saya tadi buat di D latihan Laravel kan. Inventory. Kita drag drop. Oke, maaf. Masukkan ke sini ya. Ya. Oke, di mana sih koneksi database pada sebuah Laravel? Ada di bagian sini ya. Oke, di bagian environment. Nah, ini adalah file di mana untuk mengkonfigurasi sistem yang ada di Laravel. Ada macam-macam, ada yang apa name-nya jadi apa gitu kan. Terus DB connection-nya apa gitu kan. Nah, sekarang kita fokus di sini ya. Kalau teman-teman mau ganti apa name-nya, silakan di atas bisa, boleh ya. Kita fokus di bagian sini. Oke. DB connection-nya di sini menggunakan MySQL, hostnya secara default 127.0.0.1, portnya untuk MySQL ini 3306. Database yang digunakan namanya adalah Laravel. Nanti kita ganti dengan database yang kita buat. Username dan password sesuai yang pernah kita lihat tutorial bagaimana koneksi ke database secara default PHP. Jadi semua aplikasi baik itu PHP, Java ataupun apapun, untuk koneksi ke database biasanya ada host, databasenya apa, terus untuk masuk ke databasenya ada username dan password ya. Ini kita buat dulu databasenya. Kita buka PHP MyAdmin ya. Sebentar, saya buka di sini aja ya. Kita masuk ke PHP MyAdmin. Kita buat basis data baru ya. Masuk sini, basis data kita buat baru, namanya boleh Laravel Inventory ya. Kebetulan sudah pernah saya buat. Kita klik buat. Nah, ini dibiarkan saja seperti ini. Nanti biarkan Laravel yang membuat table sesuai perintah migration. Masuk lagi ke PHP Sublime-nya ya. Berarti di sini kita ganti nama database-nya inventory ya. Tuh. Nah, untuk mengetahui ini dipakai di mana sih Pak? Itu kan ada di bagian sini ya. App database. Oh, salah. Di sini di konfigurasi database ya. Nah, di sini ada DB connection, ini yang tadi muncul di sini, DB connection. Nah, di sini ada koneksinya pakai driver apa. Nah, di Laravel sudah disediakan konfigurasinya, baik itu SQLite, MySQL, Postgres, SQL Server. Kita fokus di sini ya. Oke. Jadi kalau mau diganti jadi Postgres, tinggal ganti ininya aja, PG SQL ini ya. Kita tutorial kali ini kita menggunakan MySQL. Secara familiar MySQL masih banyak digunakan gitu kan. Laravel nama database-nya Laravel Inventory. Oke, kita save ya. Nah, konfigurasi ini tidak akan berjalan ketika server kita lagi running nih ya.
kita lihat di sini ini servernya lagi running gitu kan. Jadi ini belum terbaca. Kita harus refresh dulu. Caranya ini berhentikan dulu servernya dengan Ctrl C, kemudian kita jalankan lagi. Nah, koneksi ini, konfigurasi ini mulai bisa dipakai ya. Setiap ada perubahan di .environment ini, teman-teman harus di refresh servernya supaya jalan. Oke, ini kita tutup atau kita biarkan? Kita biarkan saja. Sekarang kita masuk ke migration ya. Oke. Ya, sekarang kita masuk ke eh, folder database. Coba kita lihat. Di sini ada database, ada factory, ada migration, ada seed. Migration ini untuk membuat perintah membuat table, manipulasi table dan macam-macam ada di migration. Factory itu biasanya membuat dummy data untuk table yang kita buat ya. Jadi di Laravel ada fitur dengan secara default kita mau tabelnya ada isinya secara minimal 10 atau berapa. Kalau mau 100 juga bisa. Adanya di factory sini ya. Ya, di sini kita masuk ke migration. File migration di Laravel defaultnya ada 3 ya. Pertama ada create user table. Dia perintah untuk membuat table user. Nomor 2 adalah create password reset table ya. Ini jangan dihapus. Kemungkinan nanti kita pakai untuk hak akses masuk ke dalam aplikasi inventory. Yang kita butuhkan adalah membuat table produk untuk inventory ya. Pada kesempatan kali ini master data yang kita buat adalah master product ya. Oke, di sini ada apa sih sebenarnya di file migration ini? Kita coba lihat. Di sini ada create user table. Nah, ini perintah untuk membuat table user pada Laravel. Nah, di sini ada semuanya ada. Oke, di sini ada perintahnya. Nah, up itu perintah yang akan dilaksanakan. Yang down ini perintah yang akan dikoreksi. Tuh kan? Sebelum masuk ke up dia ini dulu ya. Jadi yang ini yang down ini dijalankan terlebih dahulu, kemudian up. Oke, kita coba cek ini. Kita jangan buat dulu table produknya, kita coba migration 3 file ini ya. Tadi secara kita lihat di sini belum ada isinya. Coba kita sekarang masuk ke sini ya. Oh, ini biarkan saja terlebih dahulu. Kita buka lagi command prompt baru. Oke. Kita masuk folder latihan kita. Oh yes. Sorry. Latihan. Oke, cd inventory. Nah, kita sudah masuk sini. Sekarang kita mau lihat PHP artisan. Nah, di sini ada apa? Ada file migration. Kita buat dulu file migration jika kita mau membuat file. Nah, sekarang kita cuman mau menjalankan file migration yang ada di sini dengan perintah apa? Oke ya. Coba kita buka lagi di sini. Nama perintahnya PHP artisan migrate. Oke. Kita lihat dulu di database-nya. Ini masih kosong. Sekarang kita coba jalankan ini. Oke. PHP artisan migrate. Nah, di sini langsung ada informasi
bahwa create user table sudah dibuat ya. Begitu juga reset table, file job table. Kita lihat di sini. Kita klik ini. Nah, dia secara otomatis membuat table user ya. Nah, ini ada ID, name, email verifikasi, password, member, token, create add. Ini default dari table yang dibuat sama Laravel. Nah, ini file migration yang telah dibuat. Nanti di sini muncul, kita membuat berapa file migration sini akan muncul ya. Perlu diperhatikan jika datanya sudah banyak, ini harus hati-hati tentang penggunaan migration. Takutnya datanya udah 1000, datanya udah lebih dari 1000, ternyata kita salah penggunaan migration, datanya bisa hilang ya. Pengertian tentang migration teman-teman bisa tetap buka di sini ya, di Laravel. Coba kita lihat dokumentasi basic migration ada. Oke, kita langsung aja sini cari migrate. Ya, ini. Nah, ini perintah-perintah yang ada di migration ya. Oke, video selanjutnya kita akan membuat sebuah table produk ya, dengan menggunakan migration. Terima kasih. Kita lanjut ke video selanjutnya.